Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Putunia Adnyani dengan NIM 241101064 dengan nomor absen 21 dari BKB semester 3. Video ini merupakan syarat untuk memenuhi mata kuliah Statistika Inferensial yang diampu oleh dosen Prof. Dr. Nyoman Dantes dan didampingi oleh Bapak Wayan Eka Paramarta SPD MPD. Baik, langsung saja, apa itu korelasi dan regresi? Korelasi adalah cara untuk mengetahui apakah dua variabel saling berhubungan dan seberapa kuat hubungannya. Sedangkan regresi adalah cara untuk meramal, menduga, menebak, atau memperkirakan nilai suatu variabel berdasarkan variabel lainnya. Nah, perbedaan utama antara korelasi dan regresi terletak pada tujuan, arah hubungan, dan kemampuannya dalam memprediksi. Dari segi tujuan, korelasi hanya untuk mengetahui hubungan antara dua variabel, sedangkan regresi bertujuan untuk mengetahui pengaruh satu variabel terhadap yang lain dan membuat prediksi. Sedangkan dari segi arah hubungannya, korelasi bersifat dua arah, artinya variabel saling berhubungan tanpa diketahui mana yang mempengaruhi mana. Sebaliknya, regresi bersifat satu arah, yang dimana yaitu variabel mempengaruhi variabel Y. Nah, dari segi prediksi, korelasi tidak dapat digunakan untuk memprediksi, sedangkan regresi dapat digunakan untuk memprediksi atau memperkirakan nilai suatu variabel berdasarkan variabel lainnya. Nah, peneliti menggunakan korelasi ketika ingin melihat hubungan antara dua variabel tanpa bermaksud untuk memprediksi atau menjelaskan sebab akibatnya. Contohnya, untuk mengetahui apakah jadwal belajar siswa berhubungan dengan prestasi mereka tanpa membuat perkiraan nilai. Sedangkan regresi digunakan untuk peneliti yang ingin memprediksi atau menjelaskan pengaruh satu variabel terhadap variabel lainnya. Misalnya, untuk memperkirakan prestasi siswa berdasarkan tingkat motivasi belajar. Dengan demikian, regresi lebih sering digunakan pada penelitian yang bertujuan praktis dan aplikatif seperti untuk menyusun program pembelajaran dan atau strategi peningkatan. Contohnya yaitu ketika seorang guru ingin mengetahui apakah motivasi belajar siswa berhubungan dengan prestasi belajar mereka. Nah, di sini saya sudah menyiapkan data sederhananya seperti ini dan juga langkah-langkahnya. Oke, nah dari data yang telah saya buat tadi, memperoleh hasil yang dimana koefisien korelasinya itu atau R-nya itu 0,996 atau dibulatkan menjadi lebih dari 0,99. Nah, untuk intervensi nilainya yaitu yang dimana nilai R-nya itu lebih dari 0,99 ini menunjukkan hubungan positif yang sangat kuat. Artinya semakin tinggi motivasi belajar, maka semakin tinggi pula prestasi belajar. Yang berarti dimana ada hubungan positif yang sangat kuat antara motivasi belajar dan prestasi siswa. Nah, selanjutnya untuk mencari regresi yang dimana kita masih menggunakan data yang sama, yaitu guru ingin memprediksi nilai ujian berdasarkan motivasi belajar siswa. Nah, untuk hasil analisis regresinya yaitu ini persamaan regresi kita sebut Y ini sama dengan 25 ditambah 7X, yang dimana Y ini itu adalah nilai ujian yang diprediksi dan X ini adalah skor motivasi belajar siswa. Nah, cara membacanya, jika motivasi X sama dengan 0, maka nilai Y diperkirakan sama dengan 25 atau 25 ini disebut konstanta atau intercept. Nah, setiap ada kenaikan poin atau kenaikan 1 poin motivasi, nilai ujian tuh naik sekitar 7 poin. Contoh prediksinya, jika seorang siswa memiliki motivasi belajar 8, maka Y atau nilai ujian yang diprediksi sama dengan 25 ditambah 7 dikali 8, maka hasilnya adalah 81. Nah, demikian yang dapat saya jelaskan. Saya tutup dengan Paramasanti.
Om Santi, Santi, Santi Om. Baik, sekian video yang dapat saya jelaskan. Sekiranya ada kesalahan kata maupun kalimat, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Parama Santi, Om Santi, Santi, Santi Om.